Halo pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk hadir dan datang di kantor OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat. Dan di samping saya sudah duduk dengan rileks dan santai tentunya, yaitu Bapak Muhammad Rizky F. Purnomo, Kepala OJK Kalimantan Barat. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan Pak ya? Betul. Okay. Pak, sibuk apa sekarang Pak? Ya sekarang ini sibuk lebih kepada promosi ya, program-program yang sudah dilaksanakan oleh OJK selama kita menghadapi pandemi COVID ini. Berarti promosi untuk semua program OJK yang berhubungan dengan pandemi dan tentunya untuk keperluan dan kepentingan masyarakat. Betul ya, karena selama ini kan OJK ini lebih banyak bekerja secara silent mungkin ya, karena kita ini kan sebenarnya mengawasi industri ya, walaupun ada satu lagi tugas OJK itu melindungi konsumen yang menggunakan produk-produk dari industri jasa keuangan. Oke Pak, sebelum lanjut, biar masyarakat lebih tahu lagi, OJK itu sebenarnya apa? Peranan dan fungsinya apa OJK? OJK itu sebuah institusi pemerintahan ya, yang dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang sebelumnya pengawasan terhadap industri ini terpecah menjadi di tiga institusi pemerintahan, yaitu di Bank Indonesia, di Kementerian Keuangan, kemudian ada di Bapokpam LK. Ya, jadi tadinya terpisah, kemudian atas inisiatif dari anggota DPR, ya, kemudian juga inisiatif juga melihat kepada perkembangan perekonomian, tren yang berlaku ya, ini kemudian dibentuklah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menggabungkan fungsi dari tiga institusi ini menjadi satu institusi, yaitu di OJK. Tugas utama sebenarnya adalah mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Mengatur dan juga mengawasi industri jasa keuangan. Kenapa industri jasa keuangan perlu diatur dan diawasi? Ya, terutama karena industri jasa keuangan itu adalah industri yang mengelola dana masyarakat. Jadi masyarakat itu seperti misalnya di bank ya, menaruh uangnya di bank, menyimpan uangnya di bank, kemudian oleh bank dan dana ini dikelola antara lain untuk memberikan kredit ya, kemudian juga memberikan juga jasa seperti menukar uang, jasa transfer uang ya. Kemudian juga seperti di asuransi, sama asuransi juga mengumpulkan dana dari masyarakat. Kalau kita bayar premi asuransi itu kan mengumpulkan dana masyarakat. Kemudian dikelola oleh asuransi. Ketika premi ini jatuh tempo atau ada kewajiban asuransi jatuh tempo, nah ini bisa dilunasi oleh perusahaannya ya. Nah itu sebenarnya tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan, membuat aturan-aturan sehingga industri ini bisa berjalan ya dengan lancar, kalau bahasa Inggrisnya itu safe and sound ya, berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian atau prudensial. Nah, kemudian juga kita dalam buat aturan-aturan tadi mengawasi juga apakah industri ini sudah melaksanakan aturan yang tadi dibuat. Apakah juga sudah melaksanakan aturan-aturan lain, tidak hanya aturan dari OJK, karena ada juga aturan-aturan dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga institusi pemerintah. Dan yang terakhir ada satu lagi fungsi yang ditambahkan yang sebelumnya tidak ada di tiga lembaga tadi, yaitu melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat. Pengguna jasa dari industri keuangan. Melindungi masyarakat dalam hal, misalnya masyarakat kan berinteraksi ya dengan bank atau dengan asuransi atau dengan perusahaan finance. Kemudian dalam interaksi ini dirugikan misalnya, tidak bisa menarik uangnya, ya kan? Atau misalnya transfernya ternyata tidak sampai-sampai. Nah itu bisa masyarakat datang ke OJK
Oke. untuk mengadukan permasalahan yang timbul. Berarti OJK di sini juga berfungsi untuk menerima aduan dari masyarakat seputar Betul, permasalahan betul. industri keuangan. Ya, tapi khusus di industri keuangan ya. Oke, tidak hal lain berarti Pak ya? Ya, pada perkembangannya OJK juga membentuk suatu wadah ya, koordinasi dengan lembaga-lembaga atau institusi pemerintah lainnya untuk menerima aduan yang tidak hanya industri keuangan, tetapi juga yang sifatnya adalah investasi. Oke. Itu kalau misalnya kita ambil contoh yang kita sebut sekarang ini Satgas Waspada Investasi, misalnya investasi bodong, ya kan? Ada juga investasi yang ternyata di luar negeri, macam-macam lah investasi. Oke, kita tahan dulu Pak. Ini menarik soal banyak sekali masyarakat terjebak ya. Permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat seputar industri keuangan ini cukup banyak. Terjebak dalam industri investasi bodong, kemudian juga terjerat rentenir dan berbagai macam hal lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentu tentang datangnya masa-masa yang kita tidak pernah menyangka bakal seperti ini, bakal selama ini, yaitu pandemi. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Pertanyaannya adalah peranan kemudian juga apa dampaknya terhadap perekonomian Kalimantan Barat, terutama masalah keuangan. Bapak akan jawab lagi nantinya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.